Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ayo ulangi, bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, Luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, iya hari sudah semakin siang, pasti tambah capek ya. Ya Bu. Sebelum kita belajar, kita Mulai. berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillah. Dengan berdoa tadi, mudah-mudahan ilmu yang akan kita dapatkan bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Sebelum kita masuk ke pelajaran selanjutnya, ke materi selanjutnya, Ibu akan bertanya, pelajari. Ibu, Jazi, coba tentang apa? saja Abu, Apa itu? saja pemberani Bu, Iya, pemberani. Berani membela Kebenaran. kebenaran. Iya, bagus sekali. Masya Allah. Yang lain juga masih ingat ya? Masih Bu. Ya, Bu. Ya, baik. Ibu absen terlebih dahulu. Siapa nih yang nggak hadir? Oh, hadir semua. Depriadi, Ainul. Alhamdulillah ada semua ya. Ya Bu. Bu. Ya, kita mulai untuk materi hari ini kita akan belajar tentang hormat dan patuh pada orang tua dan guru. Kenapa sih kita harus belajar? Agar kita nanti mengetahui ya kenapa kita harus hormat, kenapa kita harus patuh, hormat patuh sama orang tua, sama guru. Jadi kita nanti akan tahu tujuannya apa saja. Tujuan pembelajaran untuk hari ini yaitu nanti menjelaskan makna hormat dan patuh kepada orang tua, menjelaskan makna hormat dan patuh kepada guru, kemudian menyimpulkan kandungan surah Al-Isra ayat 23-24, menyimpulkan kandungan hadis terkait hormat dan patuh kepada orang tua. Ya. Pelajaran kita hari ini nanti anak-anak akan belajar dengan cara discovery. Jadi, Ibu tidak akan menjelaskan terlebih dahulu. Yang akan belajar mandiri. Nanti Ibu bagi kelompok. Kelompoknya Mardiati, kemudian kelompok Ketua Depriadi. Ya. Ibu akan memutarkan film singkat, kemudian ada video pembacaan, kemudian ada beberapa gambar. Nah, nanti anak-anak akan mengamati, amati baik-baik. Setelah itu baru membuat beberapa pertanyaan, kemudian didiskusikan dan dipresentasikan. Kira-kira sudah ada bayangan ya kita belajarnya bagaimana hari ini? Ya Bu. Ya Bu. Ya, bagus. Kita lanjut. Perhatikan baik-baik ya. Video yang pertama gimana? Bahagia. Ibu. Jadi Bu. Kita lanjut ya. Silahkan dibaca, diperhatikan. Cukup? Cukup, Bu. Ya, cukup. Baik, tugas anak-anak selanjutnya sudah bergabung dengan kelompoknya ya? Ya Bu. Ya Bu. Sudah, ya tugas selanjutnya yaitu silahkan kalian cari pertanyaan atau buat pertanyaan berkaitan dengan apa yang sudah kalian amati tadi. Baik dari film singkat, dari video, dari gambar, dari ayat. Nah, silahkan dicari pertanyaan sebanyak-banyaknya. Ibu beri waktu 5 menit. Sudah cukup? Ya, Bu. Oh, iya, cukup. Alhamdulillah. Coba Ibu mau tanya dari kelompoknya Mardiati. Ada Mardiati? Ya, saya Bu.
Coba apa saja pertanyaan yang dapat? Oke, baiklah. Kami akan bacakan hasil diskusi kami. Yang pertama, bakti pada orang tua itu yang keduanya caranya, dan ketiganya mengapa harus berbakti kepada orang tua. Yang keempat, penjelasan tentang ayatnya bagaimana, Bu? Yang kelima, penjelasan hadisnya. Yang keenam, bakti pada guru artinya apa ya, Bu? Yang ketujuh, bagaimana cara. Yang kedelapan, mengapa harus berbakti kepada guru. Yang sembilannya, penjelasan ayatnya. Itu bisa kami sampaikan. Ya, bagus. Banyak ternyata. Baik, pertanyaan tentu tidak akan kita bahas hari ini anak-anak. Jadi, Ibu akan beberapa pertanyaan yang nanti akan kalian diskusikan. Sebentar. Dari pengertian tadi ada ya? Ya, Bu. Sudah, Bu. Ya. Kemudian isi dari surah Al-Isra. Kemudian kandungan hadis tadi ada juga ya. Kemudian makna hormat dan patuh kepada guru. Tadi ditanya pengertiannya apa. Kemudian tentang baik. Untuk pertanyaan lebihnya atau yang lainnya jangan dibuang, jangan dihapus, silahkan disimpan untuk minggu berikutnya kita pelajari. Jadi untuk hari ini kita pelajari yang 5 pertanyaan ini saja. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bu. Bisa. Kalau sudah paham, tugas anak-anak sekalian, silahkan kalian diskusikan, kalian cari jawabannya dari 5 pertanyaan yang sudah kalian buat tadi. Ya, bisa? Bisa. Bu. Ya, silakan didiskusikan. Ibu beri waktu 20 menit. Cukup? 10 atau 30? Cukup, Bu. Bu. Nah, alhamdulillah luar biasa anak-anak ibu nih. Baik, ibu minta kelompok siapa nih yang belum tampil ini ya? Oh, kelompoknya ketua. Kelompok ketua belum maju tadi ya? Ya, Bu. Iya, silahkan. Deb, bacakan hasilnya. Baik, Bu. Baiklah, saya dari kelompok terakhir akan hasil diskusi kami. Yang pertama, makna hormat dan patuh kepada tua adalah berbuat baik terhadap kedua orang tua, sikap baik kepada keduanya, melakukan berbagai hal dapat membuat mereka gembira, serta berbuat baik kepada teman-teman mereka. Yang kedua, kandungan Quran surat Isra 3-24. Yang pertama, si kandungannya tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, agar berbuat baik kepada orang tua dengan sebaiknya. Tidak boleh kata kepada kedua orang tua. Hendaknya selalu bertutur kata dengan lemah lembut, menyayangi orang tua yang sudah renta. Yang ketiga, dari film tadi, Bu, anak berhasil orang tua. Sama dengan hadis, Bu, yaitu pentingnya seorang anak untuk meminta kepada orang tua dalam setiap keinginan dan kegiatan. Karena restu Allah Subhanahu wa taala disebabkan restu orang tua. Yang kedua, doa anak yang berbakti pada orang tua lebih dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, Bu.
Yang keempat, makna hormat dan patuh kepada guru yaitu sikap memuliakan dan takzim kepada guru, Bu. Kelima, kandungan ayat yaitu menjelaskan bahwa Allah Ta'ala menciptakan segala sesuatu dengan jenis beda dan mereka yang memperhatikan serta mengetahui adalah mereka yang Allah. Itu adalah para ulama. Maksud dari ulama ini bukan hanya semata-mata pendakwa, namun semua dari mereka yang mengetahui kebesaran dan kekuasaan Allah saja kelompok kami. Terima kasih, Bu. Iya, Bali. Berikan tepuk tangan untuk kelompok ketua kelas kita. Ya. Ya, bagus sekali ya, Depriyadi dan teman-teman. Baiklah, oh ya, ini kira-kira ada yang masih mau bertanya atau tidak? Atau sudah jelas? Sudah jelas? Sudah jelas, Bu. Sudah jelas, Bu. Baik. Yang sudah dijawab oleh kelompoknya Priyadi tadi itu sudah luar biasa, sudah bagus. Yang pertama yaitu tentang makna hormat dan patuh. Hormat dan patuh yang dijawab oleh Depriyadi tadi itu menurut Imam Nawawi. Ya, betul ya Dep ya? Ya, Bu. Bahwa hormat dan patuh kepada orang tua itu berbuat baik terhadap kedua orang tua, bersikap baik kepada keduanya, melakukan berbagai hal yang dapat membuat mereka bergembira, serta berbuat baik kepada teman-teman mereka. Di sini masih ada orang tuanya semua ya? Ada? Saya, Masih, Bu. Bapak udah meninggal, Bu. Sama, Bu. Iya. Maka bagaimana caranya kita hormat dan pada orang tua kita yang sudah meninggal, besok juga akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ya. Ya, baik, Bu. Kemudian tentang dalilnya, surah Al-Isra ayat 23 sampai 24. Tadi sudah dijelaskan apa saja kandungannya. Kandungannya yaitu tidak boleh menyekutukan Allah. Kemudian agar berbuat baik kepada orang tua dengan sebaiknya. Tidak boleh berkata kasar kepada orang tua. Kasar. Apa itu Ah. Hanya sekedar mengatakan saja tidak boleh. Apalagi kita berkata Kasar. berkata kasar. Disuruh belajar, nantilah Mak. Aduh, ada yang pernah seperti itu? Tidak pernah, Bu. Ada, Bu. Tidak ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Apalagi kalau disuruh sholat, mujazi, ke masjid nak, bekolah Mak. Jangan sampai kita jawab seperti itu, ya. Habis waktunya, Bu. orang udah selesai sholat, kita belum jadi berangkat ke masjid. Ya. Ya, Bu. Kemudian, hendaknya selalu bertutur kata dengan lemah lembut. Iya, lemah lembut. Apalagi orang tua kita yang sudah tua renta, biasanya itu kan lebih perasa. Kita harus berkata itu dengan lemah lembut. Sampai kita ngomongnya lebih daripada orang tua kita. Kemudian nyanyi orang tua. Wow. Kemudian selanjutnya tadi bagus sekali dari film singkat yang sudah kita lihat tadi, Depriyadi tadi sudah menjelaskan tentang hadis yang berkaitan dengan hormat dan patuh kepada orang tua. Ridho Allah terletak pada ridho orang tua dan murka Allah terletak pada kemurkaan orang tua. Ridho fi ridhol walidain wa sukhloh fi sukhtil walidain. Apa aja tadi? Pentingnya seorang anak untuk meminta doa restu kepada orang tua dalam setiap keinginan dan kegiatan, karena restu Allah Subhanahu wa Ta'ala disebabkan restu orang tua. Kemudian doa anak yang berbakti kepada orang tua lebih dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya tadi film singkat tentang si Jati ya. Ibunya luar biasa
selalu mendoakan anaknya. Doanya terkabul. Sejatinya anak yang baik, ya. Patut kita contoh. Kemudian selanjutnya, hormat dan patuh kepada guru. Dan patuh kepada guru, sikap memuliakan dan takzim kepada guru. Karena apa? Guru memiliki jasa, yaitu mendidik dengan penuh kasih sayang dan penuh keikhlasan. Ya, jadi kalau bertemu sama gurunya, meskipun kita tidak mengejar-ngejar untuk bersalaman, tapi setidak-tidaknya kita tidak melarikan diri. Ada yang pernah seperti itu? Mau jumpa sama gurunya, malah kabur. Ada? Tidak ya? Ya, Bu. Jangan, Bu. Ya. Kemudian kaburnya kenapa? Kenapa Dep tertawa? Kaburnya Kabur pasti karena tidak mengerjakan bikin PR. tugas. Ya. Jangan sampai seperti itu ya, anak-anak ibu ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Kemudian dalil perintah hormat dan patuh kepada guru tadi sudah bagus, sudah dijelaskan sama Dep tadi. Yaitu apa tadi penjelasannya? Menjelaskan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dengan jenis yang berbeda, dan mereka yang memperhatikan serta mengetahui adalah mereka yang takut pada Allah, dan orang itu adalah para ulama. Maksud dari ulama ini bukan hanya semata-mata para pendakwah, namun semua dari mereka yang mengetahui kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah habis materi kita hari ini. Kira-kira masih ada yang mau bertanya atau tidak? Ada, Bu. Mas, Bu. Tidak ada, Bu. Ainul, apa yang mau ditanyakan Ainul? Gimana kalau ada yang orang tuanya beda agama, Bu? Apa yang harus kita harus berbakti juga? Bagus sekali pertanyaannya. Gimana orang itu beda agama? Silahkan coba anak-anak ibu yang lainnya ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Intan, Bu. Ya, Intan. Ya, silahkan coba dijawab. Saya mencoba pertanyaan dari Ainul. Kalau misalnya orang tua kita itu beda agama, bagaimana kita? Jadi sikap kita itu, Bu, harus tetap berbakti. Karena sudah jelas di dalam perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita mengerjakan perintah orang tua itu dalam hal yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Kalau bertentangan, Bu, maka kita tolak dengan halus dan sopan santun, Bu. Demikian, Bu. Ya, luar biasa sekali. Beri tepuk tangan untuk Ainul dan Intan. Iya, sudah bagus sekali jawaban dari Intan. Kira-kira Ainul sudah paham ya? Bu. Iya, jadi meskipun orang tua kita itu beda agama, kita harus tetap berbuat baik selama itu tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Terus kalau kita disuruh yang aneh-aneh nih, yang bertentangan dengan agama Islam, bagaimana sikap kita? Yaitu menolak dengan cara yang halus. Iya, baik. Untuk kegiatan terakhir kita sudah ada LKPD yang Ibu berikan tadi. Silahkan soal-soalnya dijawab. Ada 5 soal, silahkan dijawab. Ibu beri waktu 5 menit. Sudah selesai? Udah, Bu. Ya, Bu. Sudah, baik. Kita coba untuk pertanyaan yang pertama. Siapa nih yang bisa menjawab? Saya, Bu. Siapa ya? Oh, Musti. Iya, coba silakan dijawab. Jelaskan makna hormat dan patuh kepada orang tua. Makna hormat dan patuh kepada orang tua adalah berbuat baik terhadap kedua orang tua, bersikap baik kepada keduanya, melakukan berbagai hal yang dapat membuat mereka bergembira, serta berbuat baik kepada teman-teman mereka. Terima kasih. Iya, bagus sekali jawabannya. Sudah betul. Ya, yang lainnya
sudah paham untuk materi kita hari ini ya? Ya, Bu. Ya, Bu. Sudah, Bu. Sudah, alhamdulillah. Sebelum Ibu tutup, Ibu ingatkan berkali-kali. Setiap Ibu masuk di kelas, selalu Ibu sampaikan apa yang sudah kita pelajari. Jangan hanya sekedar kita ketahui saja, sekedar diingat. Ingat saja, tetapi tidak pernah kita praktekkan. Ya, harapan Ibu selalu mencoba untuk mempraktekkan apa yang sudah kita ketahui di dalam kehidupan sehari-hari, ya. Agar kedepannya kita terbiasa untuk berbuat baik, berperilaku baik dengan siapapun, dimanapun. Paham ya anak-anak Ibu? Alhamdulillah, ya untuk hari ini kita cukupkan pertemuan kita. Untuk minggu depan kita lanjutkan lagi materi masih tentang hormat dan patuh kepada orang tua, guru. Baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.